Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutmila Andriani Sudewo dari kelas MJ701 Universitas Cyber Asia. Kali ini saya ingin memaparkan tugas terstruktur mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana perusahaan dapat mencegah masalah hubungan industrial seperti yang terjadi dalam kasus ini. Yang pertama, sistem remunerasi atau penggajian harus benar dan sesuai dengan UMR atau upah minimum regional. Sistem remunerasi yang benar itu akan membuat karyawan loyal dengan perusahaan. Karena dalam kasus tersebut banyak karyawan yang keluar sehingga turnover perusahaan tersebut lumayan tinggi karena sistem remunerasi yang tidak tepat. Maka perlu diadakannya sistem remunerasi atau penggajian yang tepat. Yang kedua, perlunya work-life balance dengan tidak memberi lembur, dengan tidak memberi upah yang sesuai. Lalu yang ketiga, diperlukannya rebranding perusahaan agar citra perusahaan tidak buruk di mata masyarakat karena tingkat turnover yang tinggi pada perusahaan tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Perwakilan kerja. Serikat pekerja bertindak sebagai perwakilan resmi pekerja, menampung aspirasi dan memperjuangkan hak-hak para karyawan. Lalu yang selanjutnya itu perundingan kolektif. Serikat pekerja bernegosiasi dengan manajemen mengenai kondisi kerja, gaji, tunjangan, dan juga hak-hak lainnya. Yang selanjutnya penyelesaian perselisihan. Serikat pekerja membantu menyelesaikan perselisihan antara pekerja dengan manajemen, baik melalui musyawarah ataupun melalui jalur hukum. Langkah selanjutnya yaitu perlindungan hak pekerja. Serikat pekerja melindungi hak-hak pekerja termasuk hak untuk berserikat, berunjuk rasa, dan juga untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang selanjutnya, pengembangan ketenagakerjaan. Serikat pekerja mendorong pengembangan ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Langkah selanjutnya yaitu perlindungan hak pekerja. Serikat pekerja melindungi hak-hak pekerja termasuk hak untuk berserikat, berunjuk rasa, dan juga untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang selanjutnya, pengembangan ketenagakerjaan. Serikat pekerja mendorong pengembangan ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik dalam manajemen hubungan industrial. Yang pertama yaitu sistem pengupahan yang baik dari perusahaan. Lalu yang kedua, perlu adanya perbaikan sistem dari perusahaan, seperti mementingkan work-life balance pada karyawannya, seperti contohnya tidak memberikan lembur dan tidak menanyakan pekerjaan pada karyawan pada saat cuti. Lalu yang ketiga, perlu adanya pendekatan proaktif untuk mencegah konflik antara perusahaan dengan karyawan. Lalu yang keempat, yaitu perlu adanya kebijakan perusahaan dengan tepat mengenai pengupahan, jam kerja, kompensasi kepada karyawan agar karyawan nyaman bekerja, loyal, dan menurunkan tingkat turnover pada perusahaan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.